Baik, nama saya Atto Yulianto STMN. Saya berada di Irban Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang, jabatan sebagai P2 UPD Ahli Muda. Kalau saya melihat dari fenomena yang terjadi saat ini, semangat kebangsaan sebetulnya tetap kuat ya, walaupun ekspresinya atau mengekspresikannya mungkin dengan cara yang berbeda. Misalkan sekarang kan banyak sekali ya konten-konten yang sifatnya mengkritisi pemerintahan gitu ya, atau bahkan ada demo yang sifatnya mengkritisi atau mengungkapkan perasaan yang sedikit tidak percaya dengan birokrasi misalkan. Nah, itu sebetulnya bagian dari mencintai nilai kebangsaan. Karena kan salah satu alasan kenapa mereka mengkritisi atau mereka demo itu kan salah satu bentuk kepedulian. Jadi peduli terhadap dirinya atau sesamanya ya, masyarakat di tengah kondisi yang mungkin sedikit banyak merugikan terhadap kehidupan masyarakat, sehingga mereka ekspresikan melalui mengkritisi atau melalui tadi ya demo-demo yang dilakukan masyarakat kepada pemerintahan atau kepada birokrasi. Jadi menilai surut atau meningkatnya rasa-rasa nilai kebangsaan itu bisa berbagai cara ya. Justru akan terlihat menurun ketika memang masyarakat sudah antipati ya, sudah pragmatis, tidak peduli dengan kondisi saat ini. Justru itu menunjukkan sebetulnya rasa kebangsaannya sudah turun ya, karena tadi kalau kita pragmatis atau kita tidak peduli, berarti kan kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Nah, tapi kalau tadi ikut unjuk rasa, demo, kemudian mengkritisi, artinya kan mereka peduli dengan kondisi bangsa ini. Jadi kalau menurut saya sih nilai kebangsaan masih relatif baik ya, walaupun kalau kita lihat di Instagram memang banyak ya masyarakat yang keluar dari konteks ya, artinya banyak yang misalkan tanda kutip ingin keluar dari Indonesia, ingin kabur dari Indonesia. Itu sebetulnya lebih ke mereka ingin mendapat perhatian sebetulnya, bahwa peduli dong dengan kami gitu, hadir dong kepada kami, sehingga kami menjadi bagian dari warga negara Indonesia yang memang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar kan ya tadi kesejahteraan, kemudian mencerdaskan beban bangsa, bagian dari tujuan yang harus dirasakan oleh masyarakat. Ya, bela negara itu kan banyak konsepnya. Bisa berbentuk tadi ya melalui artinya wajib militer gitu ya, jadi ikut kegiatan untuk melatih keterampilan ketentaraan. Itu biasanya dilaksanakan oleh negara yang memang jumlah personil angkatan bersenjatanya memang minim ya, kemudian jumlah penduduknya juga tidak terlalu besar. Tapi kalau untuk negara yang besar seperti Indonesia, sebetulnya untuk bela negara tidak harus dengan wajib militer, tapi dengan tadi ya, dengan masyarakat merasa memiliki terkait negara kita ini, merasa memiliki itu kan tadi dengan peduli ya, peduli. Misalkan nih, sekarang kan banyak misalkan konten-konten kreator ya yang mengungkap, misalkan ada pulau yang dikuasai oleh asing misalkan, kemudian ada kontingen misalkan dari Indonesia yaitu perlombaan, tapi kemudian tidak dihargai misalkan, atau misalkan ada produk-produk Indonesia atau budaya Indonesia yang diklaim oleh negara-negara ini, kemudian diviralkan. Konten itu kan bentuk membela gitu ya, membela bangsa ini, termasuk seperti masyarakat, guru tenaga kesehatan di pelosok yang mengorbankan kepentingan pribadinya ya untuk melaksanakan amanahnya, sehingga melayani masyarakat walaupun dengan kesejahteraan atau fasilitas yang sederhana. Itu bagian dari bela negara, dan itu sebetulnya kalau menurut saya lebih sangat bagus ya, karena langsung dirasakan oleh masyarakat. Artinya kalau bela negara berbentuk militer atau
wajib militer itu lebih ke memang kalau kondisi negara kitanya memang dalam kondisi ancaman yang langsung nyata ya dari negara lain, sehingga memang harus dibentuk angkatan atau para militer lah gitu ya, masyarakat yang disiapkan untuk membantu angkatan bersenjata. Yang paling besar adalah korupsi ya, karena kan korupsi itu bukan hanya sebatas kerugian keuangan negara, tapi di situ sebetulnya bagaimana tujuan-tujuan pembangunan nasional yang sudah ditetapkan itu tidak tercapai, itu salah satunya akibat adanya korupsi, baik korupsi yang sifatnya gitu ya, tidak melaksanakan aktivitas atau tidak melaksanakan anggaran sesuai dengan yang direncanakan sehingga mengurangi kualitas, maupun tadi banyak kebijakan-kebijakan ternyata hanya menguntungkan segelintir orang ya dan merugikan masyarakat, atau dalam hal ini mah ada konflik kepentingan ya di situ, sehingga kepentingan nasional itu justru ada di bawah kepentingan individu atau golongan. Nah, sehingga memang bukan berarti indikator yang lain tidak membahayakan ya, tapi justru yang paling bahaya itu adalah korupsi. Karena gini, kan pemerintahan itu modal utama adalah kepercayaan publik. Nah, kepercayaan publik itu yang salah satu dapat menghancurkan kepercayaan publik adalah korupsi. Jadi ketika publik sudah tidak percaya dengan birokrasi, dengan pemerintahan karena adanya korupsi, jangan diharapkan program-program yang sudah dicanangkan itu dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, anti korupsi itu kan slogan yang rame ya, anti korupsi, integritas dan sebagainya. Padahal kita lupa sebetulnya pemberantasan korupsi atau pencegahan korupsi itu ada yang sifatnya sistem ya, kemudian ada yang sifatnya individual. Nah, kalau individual mungkin itu bisa diselesaikan ya, tapi kalau sistem itu memang akan sangat rumit ya untuk diselesaikan, sehingga sebagai ASN atau dalam birokrasi sebetulnya ketika kita ingin menegakkan integritas ya, kemudian mencegah korupsi ya, diawali dari diri kita sendiri sebetulnya, sesuai dengan fungsi, kewenangan dan tugas kita. Karena saya yakin sih kalau kita sudah profesional, kan profesional itu yang melaksanakan apa yang harus kita laksanakan sesuai dengan kewenangannya, tanggung jawabnya gitu ya, tidak keluar dari kewenangan tersebut. Dari mulai, jadi anti korupsi itu dimulai dari diri kita sendiri, dari yang terkecil, kemudian dari mulai sekarang. Nah, mungkin pertanyaannya banyak yang bertanya ya, gimana Pak kita tidak bisa memperbaiki diri kita kalau kita hidup dalam satu ekosistem gitu ya. Ya jawabannya ya kita harus bisa mengambil risiko atas apa yang sudah kita tekadkan gitu ya, apa yang sudah kita teguhkan, karena jadi PNS itu kan memang menjadi sistem, karena dalam PNS nggak ada one man show gitu ya, tapi suatu kinerja yang berjenjang. Nah, sehingga ketika dalam sistem itu ada atau sistemnya sudah korup, ya kita harus memitigasi ya risiko, meminimalisir risiko yang bisa merugikan diri kita dan juga masyarakat. Artinya kita sebagai ASN harus sadar risiko gitu ya, bahwa ASN itu profesionalismenya bukan harus berarti loyal kepada individu pimpinan, tapi profesionalisme di sini adalah kita taat kepada aturan yang berlaku. Jadi kalau pesan saya mah pemuda itu harus memiliki identitas, memiliki prinsip, memiliki tujuan hidup, sehingga tidak mudah terbawa dengan hal-hal yang akan merugikan dirinya maupun agama atau bangsanya. Kenali dirimu gitu ya, kenali dirimu. Kenali itu kan dengan literasi. Kalau dalam istilah bahasa agama makan dengan iqra gitu ya. Kita belajar mengenali diri kita, siapa diri kita itu, untuk apa ada di dunia gitu ya, untuk apa kita misalkan menjadi pelajar, untuk apa kita menjadi pegawai gitu ya, dan sebagainya. Sehingga dengan mengenali tujuan ya, artinya kita akan tadi ya melaksanakan yang akan mendukung tujuan tersebut dan menghindari yang akan merugikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Setiadi, umur 26 tahun, pekerjaan security. Datang tepat waktu, menjaga aset kantor, menjaga kebersihan lingkungan, melayani masyarakat yang datang. Biasanya saya mencari kebenaran informasi terlebih dahulu, kemudian saya tidak menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Saya juga menegur rekan kerja apabila ada yang mengirimkan berita bohong. Perkenalkan, nama saya Humaira Reinata dari SMK Negeri 2 Sumedang. Umur saya 17 tahun. Membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan, beribadah sesuai agama masing-masing, belajar, biasanya kayak penyebaran berita hoax atau ujaran-ujaran kebencian, pembulian atau hujatan di sosial media gitu. Upayanya bisa dengan menyaring informasi yang kita masukkan, apa yang bisa kita terima, dan mencari kebenaran terlebih dahulu. Terus menghindari ikut campur menghujat orang lain atau menggiring opini yang negatif. Melalui pembelajaran di sekolah, terus memperkenalkan budaya-budaya Indonesia dengan meningkatkan literasi digital ataupun buku biasa. Alasan kami menggunakan teknik USG dibandingkan dengan teknik lain karena teknik USG dapat memastikan isu yang paling mendesak atau urgency sehingga mendapatkan perhatian segera. Kemudian dapat mengukur tingkat dampak sistemik dan kerugian yang ditimbulkan atau seriousness, dapat memperkirakan potensi perkembangan atau eskalasi isu di masa mendatang atau growth. Dan demikian, metode ini memberikan penilaian yang komprehensif dan terukur untuk menetapkan langkah tindak lanjut yang paling tepat sasaran. Berdasarkan hasil analisis isu menggunakan teknik USG atau Urgency, Seriousness, and Growth, telah diperoleh rekapitulasi 3 isu utama yang mempengaruhi kinerja dan integritas aparatur negara. Yang pertama, isu korupsi di lingkungan pemerintahan menduduki peringkat tertinggi dengan total skor 14 dari 15. Isu ini ditetapkan sebagai sangat prioritas. Yang kedua, penyebaran berita hoax dengan total skor 13 dari 15 menjadikannya prioritas tinggi. Terakhir, isu globalisasi berada di peringkat ketiga dengan total skor 11 dari 15 sebagai isu penting atau menengah. Sebagai kesimpulan, isu korupsi menjadi prioritas tertinggi karena sifatnya yang mendesak, berdampak sistemik, dan berpotensi terus meningkat jika tidak segera ditangani. Tindak lanjut mendesak adalah penguatan sistem pengawasan dan penerapan e-government untuk transparansi. Setiap lapisan masyarakat memiliki peran penting dalam menerapkan wawasan kebangsaan dan menjalankan nilai-nilai bela negara sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sebagai pelajar, peran tersebut diwujudkan melalui kesungguhan dalam belajar, meningkatkan pemahaman tentang kearifan lokal, serta menanamkan nilai-nilai nasionalisme sejak dini. Sebagai aparatur sipil negara, peran bela negara ditunjukkan dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bekerja dengan penuh integritas, serta memiliki komitmen kuat untuk tidak melakukan korupsi dan turut aktif dalam pencegahannya. Sementara, sebagai masyarakat umum, peran bela negara dapat diwujudkan dengan bijak dalam bermedia sosial, tidak menyebarkan berita bohong atau hoax, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bela negara bukan hanya tanggung jawab satu kelompok,
tetapi menjadi kewajiban bersama seluruh komponen bangsa untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.